Salam sosiologi buat kita kelas 11, khususnya jurusan ilmu sosial ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih lanjutan topik kita minggu yang lalu. Kita lihat layar, kita mulai dengan kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Bahasa yang mungkin ini asing bagi kita, tapi satu persatu akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Apa itu Gemeinschaft, apa itu Gesellschaft? Ya, kita lihat. Pertama dia gambarnya, contoh Gemeinschaft, ya, contoh Gesellschaft. Kegiatan masyarakat sederhana, hidup di desa, gotong royong, kehidupan masyarakat kota, ya, masing-masing sibuk dengan kepentingan masing-masing, walaupun mereka bersama, tapi ada tujuan tersendiri-sendiri, bukan seperti ini tujuan bersama. Ya. Maka Gemeinschaft itu hubungan batin murni alami dan kekal. Batin murni maksudnya bahwa di sini manusia bekerja hanyalah semata-mata untuk kebersamaan, bukan kepentingan pribadi. Ada rasa pengertian, understanding, dan kemauan bersama, common will, identik dengan masyarakat desa. Maka kita ingat Gemeinschaft itu identik dengan masyarakat desa. Apa kehidupan di desa yang masih murni, saling menolong, kekeluargaan, itulah Gemeinschaft. Akibatnya ini Gesellschaft. Kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat, mereka bertemu karena kepentingan sendiri, pola pikir terbuka, memiliki spesialisasi tinggi, identik dengan kehidupan masyarakat kota. Ya, otomatis sangat bertolak belakang antara Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Itu kelompok yang kita pelajari minggu yang lewat, lanjutannya Gemeinschaft. Kemudian kita lanjut dengan materi yang lain. Ya, materi yang lain bisa kita lihat, misalnya seperti kegiatan-kegiatan ini. Ya, bisa mungkin Anda bayangkan ini, apa kira-kira ini? Nah, seperti ini. Ini masih berhubungan dengan tadi, gotong royong, tidak diubah, hal-hal yang biasa kita lihat ini. Ya, di sekitar kita sering terjadi setiap waktu. Itu yang tadi ya. Kalau di sini, ini kampung saya ini ya, jangan lupa datang-datanglah kemari. Cari nanti di Google apa nama kota ini, kampung kelahiran saya ini. Jadi agak keren sedikit. Yang pasti ini tidak di Indonesia ini. Ini juga kehidupan kota ini. Kita masuk ini dulu. Perilaku kolektif. Kolektif artinya kebersamaan bersama menyeluruh, ya, tidak sendiri-sendiri. Yang pasti terdiri dari banyak orang, itu namanya kolektif. Ya. Apa saja itu yang termasuk perilaku kolektif dalam sosiologi? Ini kerumunan, berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kenapa berkerumun? Pasti ada yang diinginkannya. Ya. Ini ciri-cirinya. Nah, langsung nampak gambarnya. Ini kerumunan penonton misalnya. Antri tiket kereta api, terminal, bandara. Orang yang
banyak dalam suatu tempat yang sifatnya sementara, ini kerumunan bersifat sementara, habis itu bubar sendiri-sendiri, itulah namanya kerumunan. Maka kerumunan itu berartikulasi dengan struktur sosial, ini apa, masyarakat itu memiliki spesialisasi atau semacam tingkatan-tingkatan yang mereka berkumpul dengan tujuan tertentu. Mereka hanya berkumpul sementara seperti penonton ini, habis menonton nanti pulang masing-masing. Kemudian di sini sering terjadi perlawanan dengan norma-norma, lawas crowd, ya, kerumunan seperti ini misalnya. Jadi kerumunan ini ya mereka hanya sebentar saja dan masing-masing nanti akan pulang. Siapa yang tinggal di sini? Ya para petugas-petugas barangkali. Ya. Yang kedua publik. Publik itu dalam arti adalah umum. Umum. Dikatakan publik Indonesia, publik Amerika, publik Malaysia. Maka publik itulah orang banyak. Semua orang yang datang, pengunjung dan sebagainya. Maka kalau dikatakan publik itu mungkin jumlahnya tidak terbatas, ya, seperti publik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, dari utara sampai ke selatan, ya, seperti itu. Kemudian massa secara umum. Massa dalam IPS ya, bukan massa dalam fisika, beda itu. Dalam fisika itu biasa kita kenal dengan berat. Jadi massa itu berarti sebagai orang yang tidak saling mengenal. Berjumlah banyak anggotanya heterogen, beraneka ragam, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Ya. Berbeda dengan pengertian massa secara umum, publik tidak berkumpul dalam suatu tempat melainkan tersebar. Jadi massa itu berkumpul dalam suatu tempat dan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah aksi 212 yang dulu kita kenal menentang Ahok, Gubernur Jakarta, mantan. Ya, mungkin masih ada yang mengingatnya. Seperti ini. Ini bukan pasir ini ya, bukan pasir, manusia ini semua. Mungkin jumlahnya sampai jutaan. Ada di Silang Monas, Jakarta. Di tebing tinggi mungkin juga pernah terjadi seperti ini, tapi tidak sebanyak ini. Ya, massa. Maka massa itu ada, misalnya ada massa Islam, ada massa PDIP, massa Golkar, seperti itu. Biasanya massa itu dikerahkan untuk kampanye, unjuk rasa, dan sebagainya. Ya, maka materi kita pada pagi hari ini tidak banyak-banyak, tapi sedikit pun yang kita pelajari harus kita dapat pahami. Apa yang banyak-banyak pun juga nanti tinggal ya kacau. Sedikit tapi tetap harus jelas dan diingat. Oke, itu aja dulu. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan tugasmu. Berikut ini tugasmu. Baca sendiri. Yang pertama, ini yang kedua, dan buat ini contoh-contohnya ini semua. Tulis dalam buku catatanmu. Kemudian jangan lupa kau foto vertikal yang jelas, nampak, tidak kabur. Buat identitas dalam catatan itu baru difoto, baru kirimkan nanti sesuai dengan petunjuk ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja.